Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara menghitung fidyah bagi seseorang yang memiliki keterlambatan pengqadaan atau pembayaran hutang-hutang Ramadannya. Seperti yang diketahui bahwa seorang muslim jika memiliki hutang Ramadan lalu ia tidak membayarnya pada tahun setelah Ramadannya selesai, ya, maka ia wajib untuk membayar fidyah atas keterlambatan pembayaran qadha tersebut. Besaran fidyahnya adalah 1 mud untuk 1 hari yang ditinggalkan. Apabila tahun yang kita tinggalkan adalah tahun yang masih berjarak pendek, mungkin tidak banyak bermasalah bagi kita dalam menghitungnya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang mungkin punya hutang puluhan tahun atau beberapa tahun yang sudah lama, kemudian saat ini dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lalu ingin membayar semua kewajiban dan hutang-hutangnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara untuk mengetahui besaran fidyah yang harus ia bayarkan pada tahun di mana ia ingin membayarkan fidyah tersebut? Pertama-tama yang harus dia lakukan adalah menentukan jumlah hari-hari atau hutang-hutang yang ia miliki pada tahun-tahun yang lalu. Ketika kita menghitung jumlah hari pada tahun-tahun itu, kita menghitungnya adalah per tahun. Jadi hutang itu ditentukan atau besaran fidyahnya akan berbeda dari satu tahun kepada tahun yang lain, seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Pertama-tama kita perlu menentukan jumlah hari hutang kita. Bagaimana? Teknik yang pertama adalah kita menghitung perkiraan hari yang ditinggalkan. Pertama-tama kita harus mengetahui sejak kapan kita memiliki kewajiban berpuasa dan kapan kita tidak menjalankan puasa tersebut. Katakanlah jika kita baligh pada usia 15 tahun, lalu memang sejak balik itu kita sudah malas untuk berpuasa, maka pada tahun di mana kita balik itu kita harus mulai menghitung jumlah hari-hari yang kita tinggalkan. Katakanlah kita balik usia 15 tahun pada tahun 1420 Hijriah. Pada tahun 1420 Hijriah kita balik dan kita mulai tidak melaksanakan puasa kita. Nah, di sini kita harus menenangkan diri kita karena ini pekerjaan yang sangat sulit untuk mengetahui jumlah hari yang kita tinggalkan. Kalau misalnya 1 bulan langsung kita tidak berpuasa masih mudah, tapi kalau kita tidak berpuasanya beberapa hari, maka kita perlu untuk memperkirakan hari-hari tersebut. Nah, pertama-tama yang akan kita dapatkan adalah angka perkiraan, ya. Yang akan kita dapatkan adalah angka yang masih memiliki kemungkinan salah. Katakanlah pada tahun 1420 ini kita punya perkirakan bahwa kita ketika itu puasa secara umum hanya beberapa hari kita tidak puasa, maka katakanlah kita dapatkan nilai misalnya 10 hari, dapatkan 10 hari tidak berpuasa. Nah, setelah kita mendapatkan hari yang diperkirakan tersebut, tindakan berikutnya adalah kita memastikan jumlah hari tersebut. Jadi yang kedua adalah membuat nilai pasti terhadap jumlah hari yang kita tinggalkan ini. Jika kita memiliki perkiraan 10, maka kita perlu menambah angka di mana dengan tambahan itu kita merasa yakin bahwa tidak ada lagi hari-hari Ramadan yang keluar. Misalnya ketika kita tentukan 10, lalu kita perkiraan katakanlah ditambah 5 gitu atau tambah 3, maka kita sangat yakin tidak ada yang keluar. Maka kita di sini akan kita tambah katakanlah 5 hari. Maka totalnya adalah 15 hari. Nah, 15 hari inilah yang disebut dengan hari yang pasti. Disitulah kita nanti akan membayar besaran fidyah sesuai dengan jumlah hari yang kita tinggalkan tersebut. Berikutnya fase kedua adalah atau tahapan kedua adalah kita memasuki tahap perhitungan. Dalam menghitung besaran fidyah ini kita menggunakan rumus, yaitu jumlah hari dikali jumlah tahun dikali 1 mud. Jadi rumusnya adalah jumlah hari, maksudnya hari yang terlambat, ya, dikali jumlah tahun keterlambatan, dan
satu mud besaran dari besaran fidyah untuk satu hari yang ditinggalkan. Nah, sekarang pertama jumlah hari. Jumlah hari ini adalah yang kita dapatkan 15 hari. Ini adalah jumlah hari yang pasti yang kita dapatkan. Jadi yang kita hitung adalah hari yang pasti. Karena itulah yang menjadi beban kewajiban kita. Kemudian dikali dengan jumlah tahun. Apa yang dimaksud dengan jumlah tahun? Jumlah tahun ini adalah selisih tahun antara kita dalam pelaksanaan qadha atau pembayaran fidyah itu dengan tahun kita terlambat. Jadi ketika kita tidak berpuasa pada tahun 1420, kita masih memiliki jeda 1 tahun untuk pembayarannya. Jadi ini adalah katakanlah Ramadan 1420. Maka kita punya kesempatan membayar sampai 1421 Hijriah. Sampai Ramadan 1421 Hijriah. Setelah 1421 inilah yang disebut dengan hari atau tahun keterlambatan. Maka dengan demikian untuk ketika kita sudah mengetahui waktu keterlambatan itu atau tahun keterlambatan ini, maka kita tinggal menghitungnya tahun di mana kita membayar. Misalnya kita membayar tahun ini 1441. Maka kita lakukan adalah 1441 hari pembayaran ini ya dikurang 1421, maka nilainya adalah 20 tahun. Nilainya adalah 20 tahun selisih keterlambatan. Maka kita taruh di sini 20 tahun. Lalu kita kali 1 mud. 1 mud ini berapa? 1 mud ini nilainya adalah 510 gram. Maka kalau kita nilai atau kita hasilkan adalah 15 hari kali 30 sama dengan 300 mud. Ya, sama dengan 300 mud. Inilah yang harus kita bayar untuk kewajiban kita pada tahun 1420. Jadi ini hanya untuk tahun 1420. Nah, berapa besar 300 mud ini? Kita kali nilainya adalah 510 gram. Ya, 510 gram beras. Ya, 510 gram beras. Jadi kira-kira kalau kita total ini ada sekitar 1.500 atau kira-kira sekitar 150 kilo kira-kira. Ya, 150 kiloan yang harus kita bayarkan untuk tahun 1420 saja. Nah, setelah itu kita perlu membuka perhitungan yang baru untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 1421. Pada tahun 1421 itu apakah kita punya hutang atau tidak? Jika punya, maka cara menghitungnya juga seperti ini. Ya, pertama kita tentukan nilai perkiraan, kemudian nilai pasti, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ada, ya, dengan lalu kita hitung dengan besaran mud yang harus kita bayarkan. Begitu terus sampai dengan tahun terakhir kita melaksanakan Ramadan dengan baik dan secara sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, demikianlah sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan berkaitan bagaimana cara menghitung fidyah yang harus kita bayarkan untuk tahun-tahun yang lama yang sudah kita tinggalkan selama ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.